Ini harus sama persepsinya semuanya. Jadi pemahaman jangan sampai hanya naruh banner aja di depan tapi nggak ngerti zona integritas. Nah oleh karena itu proses yang pertama adalah internalisasi. Jadi internalisasi itu ke dalam diri dan ke dalam organisasi. Yang ada di kota Palembang, yang ada di Sumatera Selatan ini seperti Katak ini. Tadi punya tenaga yang cukup, punya kesempatan yang cukup untuk keluar dari zona nyaman, tetapi dia berusaha untuk mempertahankan diri dalam zona nyaman dan terlambat ketika dia harus melompat. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Iya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat subuh. Tuan Takur kembali di udara. Setelah kita jeda beberapa waktu yang lalu untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka perbaikan layanan urusannya Tuan Takur di Sumatera Selatan, kembali lagi kita berkumpul bersama di podcast Kelakar Tuan Takur. Hari ini sekali lagi sangat istimewa. Ini sudah sangat lama saya tidak ketemu dengan tamu kita yang ada pada siang hari ini. Beliau ini adalah teman saya, bisa saya katakan juga kakak saya, bisa juga saya katakan teman berdebat saya. Tapi yang pasti, dia ini sangat perhatian kepada kami semua. Dia adalah salah seorang dari dua perempuan yang pernah mengenyam pendidikan luar negeri dibiayai dari pemerintah Republik Indonesia ke Australia. Dari 40 orang yang mengikuti program ILEP. Tetapi istimewanya pulang sekolah setelah mendapatkan pendidikan dengan baik, dia memilih malah menjadi guru ketimbang serius menjadi tuan-tuan takur yang mengurusi urusan-urusan tanah ini. Tetapi ternyata bukan berarti dia ini melepaskan urusan-urusan Tuan Takur ini. Nah, di episode keempat kita hari ini, di podcast Kelakar Tuan Takur, saya ingin memperkenalkan teman saya, kakak saya, ibu kita semua, teman kita semua, Puan Takur juga sesungguhnya. Dia adalah Yeti Enteseo. Am I right to dispel? Ya. Oke. Selamat datang di Kelakar Tuan Takur. Di sini para Tuan Takur berbicara tentang urusan tanah. Dan Tuan Takur ini bukan Tuan Takur yang mempunyai tanah yang banyak. Ini adalah Tuan Takur yang mengurusi tanah karena dia diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah saat ini, dan insya Allah akan kembali ke tanah. Nah, saya panggil Mbak, Neng atau biasanya Bu Yeti? Teteh biasanya. Oh, Teh Yeti. Ini kan aku ke Mas Pelopor ya, Iya, gitu okay. ya. Oke, Teh Yeti, di episode keempat ini, mari kita ngobrol karena begini, yang kita sasar sesungguhnya sekarang ini adalah milenial. Masyarakat
masyarakat umum sih sebenarnya yang berurusan dengan tanah yang kita sasar, tetapi sungguhnya main point yang akan kita sasar adalah para milenial. Kenapa para milenial? Karena yang urusin tanah-tanahnya orang tuanya saat ini ya para milenial itu. Nah, kalau para milenial ini tidak terpapar urusan ini, maka nanti mereka akan mencari orang lain untuk berurusan, atau mungkin agak dekat-dekat nih dengan urusan kita hari ini, kalau mereka tidak tahu bahwa dia akan dilayani dengan baik di sini, dia akan minta orang lain untuk berurusan dengan ini. Dan ketika itu terjadi, nah bisa saja informasinya tidak simetris dengan kondisi yang sebenarnya. Teteh sebenarnya sudah berapa hari sih di Palembang? Alhamdulillah. Pertama saya appreciate dulu Pak Kakanwil, Mas Pelopor terhadap program ini luar biasa ya. Jarang tadi ya Tuan Takur ya di tempat-tempat lain membuka diri ya, kemudian go public dan siap diakses oleh berbagai kalangan begitu. Saya appreciate kepada Pak Kakanwil dan teman-teman di Kota Palembang ini luar biasa. Semoga istiqomah dan kita makin transparan, kita makin mudah diakses, kita makin komunikasi kita two-way traffic-nya bahkan multi arahnya bisa oke punya. Alhamdulillah, saya appreciate. Yang kedua tadi pertanyaannya, saya udah 6 hari alhamdulillah di sini dan saya datang pertama kali ke kantor pertanahan Kota Palembang. Saya mungkin back to alma mater, walaupun alma mater saya di Jawa begitu, tapi saya merasa ini rumah saya, dan thank you very much buat semuanya atas penerimaan yang sangat baik. Dan saya udah kayak bukan orang lain lagi, tapi tadi mantan Tuan Takur begitu, dan sekarang mungkin Tuan Takur yang bergerak dari luar. Kalau teman-teman semua dari dalam, saya bergerak di luar seperti itu. Jadi saya enjoy 6 hari dan melihat saya observasi lah kira-kira begitu di sini what happened. Kalau tadi Mas Pelopor bilang ingin menyentuh kaum milenial di luar agar mereka paham terhadap salah satu kebutuhan relatively pokok, yaitu tanah tempat mereka tinggal, maka saya alhamdulillah dan insya Allah nanti akan bergerak di kaum milenial yang ada di Tuan Takur yang di sini nih ya, di Kota Palembang. Jadi mau apa ya, motivator atau provokator begitu ya, mendorong teman-teman untuk come on ya, mari anak-anak muda ini ayo. Dan sekarang memang eranya udah berbeda ya, jadi udah nggak bisa lagi pakai gaya lama dalam berkomunikasi dengan klien kita, dengan pemohon kita, dengan pelanggan kita. Nah seperti itu yang saya ini selama 6 hari di sini, Mas Pelopor. Iya, Teh, memang ini ada yang menarik, ada sebenarnya saya sedang membaca satu buku sekarang. Judulnya buku itu adalah There were a place where rule less important than kindness. Itu sedang apa tuh? Sedang ada bergolak di otak dalam pikiran saya. Tetapi ada artikel singkat kemarin yang cukup menarik, dan ini sangat relevan untuk kita lakukan di Kota Palembang saat ini dengan kehadiran Teteh di sini bersama dengan kami. Ada tulisan singkat tentang kodok, tentang katak. Jadi ada eksperimen yang meletakkan katak di dalam wadah, dalam panci, kemudian diisi air, kemudian diletakkan di atas kompor. Tidak ditutup. Katak itu pada saat perubahan suhu terjadi, itu menyesuaikan diri, terus menerus menyesuaikan diri sampai ke titik didih. Ketika titik didih terjadi, katak sudah mulai terganggu dan berusaha untuk melompat. Ternyata sudah tidak bisa melompat lagi. Kenapa? Energinya sudah habis untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Nah, saya tidak mau Tuan Takur yang ada di Kota Palembang, yang ada di Sumatera Selatan ini seperti katak ini.
tadi punya tenaga yang cukup, punya kesempatan yang cukup untuk keluar dari zona nyaman, tetapi dia berusaha untuk mempertahankan diri dalam zona nyaman dan terlambat ketika dia harus melompat. Itu barangkali yang tepat, karena saya tahu Teteh saya undang ke sini untuk merubah cara berpikirnya anak-anak saya, tuan-tuan takur, puan-puan takur yang ada di kantor pertanahan Kota Palembang dan Sumatera Selatan nantinya secara keseluruhan. Seperti apa perubahan cara berpikir yang sudah kita rancang untuk kita lakukan dan sedang berlangsung di Kota Palembang ini. Siap, keren abis. Tadi ya berkaca dari artikel yang sedang dibaca, dan saya juga mendorong teman-teman di Kota Palembang. Yang pertama, semoga Anda menjadi role model kebaikan. Jadi kebaikan dalam arti Anda tusinya, tugas utamanya adalah memberikan pelayanan di bidang pertanahan. Anda satu-satunya dan menjadi harapan lah, harapan dari masyarakat untuk dapat dilayani dalam rangka mendaftarkan tanah-tanah mereka, melakukan berbagai perubahan di atas tanah milik mereka. Nah, ini Mas Pelopor, jadi ketika pegawai BPN Tuan Takur tadi itu melihat seorang pemohon, ini saya juga agak terganggu dengan pemohon, harus segera berganti. Iya, Pemohon betul. itu ini kayak menyembah begitu, kemudian Anda adalah orang yang di pohon begitu, ya gitu. betul. Jadi di pohon suka Padahal bukan dijangkau. tidak punya tanah ya. Enggak ada, tapi kayaknya susah banget. Nah, oleh karena itu nanti mungkin kita pakai yang generik, customer, Iya. pelanggan gitu ya, Betul. itu satu dulu. Yang kedua, kesetaraan antara tadi pemohon sama yang di pohon itu jenjangnya berbeda. Jadi harusnya melayani, jadi terbalik dilayani ya. Segala harus diturut dan sebagainya. Nah, ini nanti kita penggunaan kata penyedia layanan, penyelenggara layanan, kemudian yang itu pengguna layanan kan enak, dia sejajar, sejajar. Oke. Ini kalau pemohon sama yang di pohon, aduh parah deh ya. Kayak gitu ya. Tuhan dengan Bener. hambanya gitu. Aduh, harus memohon. Mohon ya Tuhan. Betul, dan memang posisinya sangat di bawah ya pemohon ini. Gimana BPN aja, mau dicepetin, mau dilamain, mau disusahin gitu ya. Nah, ini harus kita ganti dulu pertama. Yang kedua, nah sekarang mindset yang kedua yang harus dirubah adalah kalau melihat pengguna layanan, kita bilang pemohon, ada mungkin ada 4 karakter Tuan Takur Kota Palembang ini dalam menghadapi klien tadi ya, menghadapi pelanggan. Yang pertama, karena dia kesusahan terus kerjanya, banyak tunggakan, banyak ini masih di zona nyaman yang zaman kolonial, sekarang zaman milenial. Maka kalau melihat seorang yang datang, seorang pelanggan, dia akan kesusahan. Jadi, waduh ini beban kerjaan, ini belum beres, jadi mukanya juga udah nggak enak, kemudian perlakuan terhadap pemohonnya juga kurang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang, izin saya ya, saya mohon maaf kalau kurang baik, masih ada saja oknum-oknum yang suka ngobjek. Jadi ketika datang pemohon, klien kita, mereka menganggap bahagia karena ini sumber duit ini. Nah, sumber duit. Jadi kita akan kerjakan, tapi ada catatan nih, kalau ada duit. Ya, tipe ketiga adalah Tuan Takur yang kalau datang pemohon atau pelanggan, mereka menganggap inilah tusi saya. Jadi this is my business. Ini adalah urusan saya di loket misalnya, saya akan melayani sesuai dengan tusi saya. Dan yang keren yang keempat, dan ini yang akan kita tuju. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia untuk ibadah. Dan ibadah teman-teman nih Tuan Takur ini terbanyak adalah di BPN. You spend most of your life, you spend most of your time in BPN. Sehari mungkin 8 jam minimal. Bahkan ini pulang hanya tinggal istirahat. Bahkan bisa dijadikan sudah takdir ya. Udah, itu mah 1 minggu. Katanya BPN itu 1 minggunya 8 hari. 1 harinya 26 jam. Dan itu mikirin BPN. Iya, betul. Mikirin BPN dari mulai berbagai proyek sampai pekerjaan rutin. Nah, ini yang keempat ini yang kita harapkan. Jadi ketika melihat ada klien, ada pelanggan, Masya Allah, Allah mudahkan, didatangkan di depan mata kita, di hadapan kita. Ini ladang ibadah, nggak usah nyari kayak pemadam kebakaran, nggak usah kayak ini harus terbang-terbang. Kita tuh didatangkan sama Allah. Kurang gimana kerennya kita tuh.
resikonya kecil untuk celaka, untuk kematian, kecuali memang waktunya begitu ya. Didatangkan kliennya ke depan, ke loket. Mau di lapangan juga sama, kita di PTSL misalnya, itu didatangkan. Kurang gimana, harus bersyukur kita itu. Jadi ladang ibadah, dan lebih naik lagi sedikit lagi persepsi kita, pola pikir kita yang naik lagi sedikit. Selain ibadah, ya Allah, inilah tiket ke surga saya. Inilah yang paling tinggi. Jadi Allah udah antarkan tiket ke bagian free tiket untuk ke surga dengan melayani dengan baik. Itu mindset yang pertama bukan harus ya, sebaiknya kita rubah. Yang kedua, mindset terhadap kantor. Nah, kayak kantornya ya, maaf saya ya. Jadi yang melihat kantor ini sebagai barang negara, boleh dipakai bebas merdeka, boleh dibawa ke rumah, ini yang harus dirubah ini. Yang kedua, ini adalah tempat saya melakukan tusi. Yang ketiga, ya Allah, inilah tempat ibadah saya. Ini tempat saya pergi mau ke surga. Ini tiket saya, kendaraan saya di sini. Maka akan dipelihara barangnya, dipelihara semua berkas-berkas pekerjaannya, dipelihara laptopnya yang sebagai sekarang di era sekarang yang sudah serba elektronik dan semua. Jadi sense of belonging terhadap kantor berbeda tiap ini. Kalau kita punya ini, ya Allah, inilah salah satu tempat saya menjemput rezeki Allah. Pasti perlakuannya akan dijaga, nggak akan dicuri, nggak akan dirusak begitu. Ada yang menarik nih di perubahan yang terjadi di ruangan ini, yang di sekitar kita ini. Saking tanggung jawabnya teman-teman, meubilir yang ada ini meubilir rongsok yang ada di sini, yang kemudian direkondisi lagi oleh teman-teman. Itu yang bikin saya bangga. Masya Allah. Mereka tidak harus membuang dan tidak membeli yang baru, tapi apa yang sudah rongsok sedemikian rupa dikelola, jadilah model-model seperti itu, dan nyaman mereka bekerja. Saya berterima kasih. Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri segmen 1 ini, ada satu poin tadi yang saya harus garis bawahi, dan itu sebenarnya sejalan dengan apa yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Apa itu di segmen ini? Bahwa para tuan takur dan puan takur yang bekerja di Sumatera Selatan, di kota Palembang, adalah para puan takur dan tuan takur yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, dan datang sendiri kesempatan itu, tidak perlu kita cari jauh-jauh dengan risiko yang sangat berat. Betul. Dan yang paling poin, dan ini yang selalu saya garis bawahi, inilah kesempatan para tuan takur dan puan takur untuk mencegah terjadinya kezoliman. Hadis mengatakan, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain dengan cara yang zolim, maka nanti di akhirat akan ditimpakan 7 lapis bumi. Dan kita bukan saja melakukan kebaikan, karena kalau untuk melakukan kebaikan sudah banyak orang yang bisa melakukan dan punya peluang untuk melakukan kebaikan itu, ya. Tetapi kita punya kesempatan untuk mencegah terjadinya kemungkaran dengan mencegah terjadinya kezoliman. Betul. Nah, kezoliman apa? Kalau nanti tuan takur dan puan takur benar-benar melaksanakan tugasnya dengan benar, tidak perlu lagi ada tanahnya orang yang diambil oleh tetangganya, karena memang dikerjakan dengan baik. Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh. Kita akan santai dulu. Kita break dulu untuk sementara satu segmen ini, dan kita mau minum kopi dari Palembang dulu sambil menikmati kue-kue yang ada. Keren, Masya Baik. Allah. Iya, kembali lagi kita bersama-sama para tuan-tuan dan puan-puan takur dimanapun berada. Kami dari podcast Kelakar Tuan Takur ini sudah ngopi tadi. Nah, sekarang ada kue-kue nih. Ini kue khas Palembang nih, namanya Srikaya katanya. Srikaya artinya, ini artinya bukan Sri yang miskin ya. Ya tuan takur harus bicaranya kayak gitu. Srikayo. Nah, Srikayo ini isinya berdasarkan catatan yang ada santan, ada telur, ada gula, ada sari pandan, agar hijau. Nah, ini recommended kalau datang ke Palembang, pengen nyobain kue ini, datang ke Empe-Empe Paraden. Nah, di sana di Empe-Empe Paraden
tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, ini istimewanya Teh, di setiap episodenya Kelakar Tuan Takur, kita selalu akan memperkenalkan makanan khas Sumatera Selatan. Masya Allah. Jadi nanti kalau ada yang pengen tahu makanan enak khas Sumatera Selatan yang recommended, silakan kunjungi Tuan Takur di Instagram, kunjungi Tuan Takur di YouTube, Anda akan dapat rekomendasi dan dijamin pasti enak. Lanjut, Teh. Itu tadi mudah-mudahan juga ya makin banyak UKM yang lewat Tuan Takur ini ya, Kelakar Tuan Takur bisa ikut terasa manfaatnya podcast ini karena ikut mengendorse begitu ya. Semoga Allah muliakan usahanya. Amin, amin, amin. Sejalan dengan itu, saya dalam beberapa hari ini Mas Pelopor mengajak Tuan Takur di Kota Palembang dalam rangka salah satu program yang bukan program wajib ya, programnya sebenarnya sudah bagian integral dari kehidupan kita, yaitu Go Green. Yang pertama nanti saya izin nanti mudah-mudahan ke depan udah nggak ada yang kayak gini lagi. Yang nanti pertama menyisakan yang diminum, kedua membuang ininya ya, perlu orang, kemudian perlu tempat, dan ini kalau dibuang 70 tahun katanya baru selesai bisa larut begitu ya. Betul. Oleh karena itu saya mengajak pada teman-teman kita Go Green, jadi bawa tumbler sekarang. Pertama pakai ini yang cucinya cuci sendiri aja. Belajar kita tadi latihan untuk kalau diri sendiri nggak usah merepotkan orang lain begitu ya. Ini kalau lihat sewo-sewo yang di luar itu mereka kayak mereka itu cuci sendiri mereka itu ya. Dosen-dosen kita aja profesor yang ada di UNSW kayak betul, gitu ya Teh ya. Di Jepang semua tuh mereka nyuci sendiri. Nah jadi saya mengajak semua teman-teman mari kita mulai Go Green. Jadi bawa tumbler, bawa tempat minum masing-masing. Kan kalau dimanapun kita berada, dikerja dimanapun juga, kalau minum adalah kebutuhan dasar seorang manusia. Jadi bawa sendiri yang kayak gini dan isi sendiri, urus sendiri. Jangan sampai kita kekurangan air, dehidrasi sehingga maaf ya, kadang lambat loading begitu ya. Karena otak manusia 78%, 80% itu katanya terdiri dari H2O. Ya, air. Jadi kalau berpikir jadi harus terus isi air, ini jangan kurang. Jangan malah yang diisikan itu adalah asap. Nanti di next ini katanya mereka pengen juga diterapi untuk mengurangi. Insya Allah kita nanti ya. Iya. Masa masih pada muda kalau dia ikut sepedaan dengan saya pada ngos-ngosan ya. Aduh parah. Ini jadi nanti ahli hisab Dewan Suro kita akan bersidang. Mudah-mudahan itulah sidang terakhir dari Dewan Suro. Yang kedua ini Mas Pelopor. Nanti ini sementara masih pakai yang sintesis yang tapi nanti insya Allah di dalam ruangan-ruangan ini saya sarankan untuk menggunakan tanaman-tanaman kecil yang fungsinya banyak. Yang pertama kalau kita sudah lelah 1 jam 2 jam lihat yang hijau-hijau, apalagi kan ini radiasi dari laptop komputer sangat tinggi sehingga kita ini. Yang kedua tanamannya anti polutan. Jadi menyerap kotoran dari AC dan sebagainya, kemudian dari pergerakan kita. Jadi ini tugasnya ini, tanam-tanaman anti polutan. Yang ketiga ini keren habis nih. Ya, alhamdulillah ya, sekarang di Kota Palembang ini, di Kantah Kota Palembang udah ada akuarium kecil nih ya. Ini keren akuariumnya juga ya. Dan ini bukan melestarikan. Tadi ya juga memicu para UKM yang bergerak di bidang kerajinan begitu dengan memanfaatkan kayu-kayu yang saya kurang tahu nih bekas atau ini ya yang sudah tidak terpakai. Kemudian kalau lagi jenuh apalagi ngurus maaf ya misalnya PTSL seharian ya sejam 2 jam lihatlah ikan cupang ini begitu dilihat kata para ahli, saya hanya dengar dan saya praktekkan begitu, lihat ini relatif jadi stresnya berkurang, jadi katanya sejam 2 jam lihatlah ini gitu. Saya kan sudah ngerjain mereka nih. Saya bikin kolam di rumah cukup luas kolamnya itu, kemudian setiap orang diminta secara volunteer memasukkan ikannya di sana dan memberikan nama. Ingat, ikan pertama yang masuk ke kolam itu bernama Norman.
Oh, masya Allah. Heeh, heeh, Itu ikan koi yang ukurannya sudah sekitar 60 cm. heeh, Sayang, ketika saya sedang panitia B, heeh. Normannya bunuh diri. Oh, innalillahi. Lompat dari kolam. Astagfirullah. Ternyata kolamnya belum siap untuk dihuni. Oh, kayak tadi kodok itu udah kepanasan itu. Harus rajin di maintenance ya, rajin di ini. Jadi Mas, di bawah nanti insya Allah ya di hampir 3-4 ruangan yang saya sudah ngobrol sama mereka. Nanti mudah-mudahan besok juga di loket udah Harus ada dong, ya harus, udah ada harus. tanaman kecil anti polutan yang berguna buat dia sendiri. Yang kedua buat ini nanti mudah-mudahan Go Green-nya jalan di sini ya, Go Green-nya. Tidak ada buang-buang sampah lagi sekarang. Kemudian nanti juga nanti ada 3 tempat sampah. Yang satu untuk yang tidak dapat harus dibuang, yang kedua botol kaleng, yang ketiga kertas-kertas. Iya. Nah, jadi nanti bisa jadi bubur kertas. Jadi semuanya terpakai lagi dan kita juga tidak buang energi. Kita saving energi seperti itu. Itu mungkin yang konsep Go Green, pola pikir kita terhadap kehidupan kita dan lingkungan seperti ini. Nah, oke. Nah, itu dia. Ini sangat relevan dengan tema kita hari ini sebenarnya. Karena tema kita hari ini adalah mind setting dan culture setting. Dan itu kan yang menjadi ternyata yang namanya mind setting dan culture setting tidak kita harus berbicara pokoknya urusan Tuan Takur terus menerus. Bagaimana ngukur dan sesungguhnya dalam keseharian kita nah itu tadi ikan cupang, tanaman, kemudian sediakan minuman sendiri. Dengan seperti ini kita sudah terbiasa dengan kultur yang baru dari zona nyaman yang tadinya semua serba dilayani menjadi melayani diri sendiri, semuanya serba tidak sehat menjadi sehat. Mudah-mudahan dengan pikiran sehat, lingkungan kerja yang sehat, kita akan bisa melayani dan melaksanakan. Saya akan merubah sih malahan istilah melayani ini dengan melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan tawadu. Kenapa? Kapan lagi? Nah, tetapi di segmen ini juga tadi kita sudah serius banget nih. Ada satu segmen nih yang agak nakal nih di namanya juga kelakar Tuan Takur, yaitu kepo. Nah, kita masuk ke segmen kepo. Saya mau ngepoin sedikit, walaupun sebenarnya saya tahu, tapi kan para Tuan Takur dan Puan-Puan Takur yang ada dan para pemilik tanah banyak tuh konglomerat pengen tahu siapa sih Yeti Enteseo sekarang ini, dari mana asalnya, siapa saja yang menyebabkan dia brojol ke bumi ini, kemana saja perjalanan yang pernah dilalui, dan sekarang aktivitasnya apa. Silakan Teh. Siap, keren. Waduh, ini udah urusan sekarang agak-agak pribadi ya gitu. Ya, ini namanya juga milenial. Betul. Tak kenal tak sayang memang itu peribahasa yang masih sampai sekarang relevan begitu ya. Jadi yang pertama saya izin buka dulu sebentar. Ini muka asli saya seperti ini ya. Udah umur saya 58, mau 59 tahun, alhamdulillah. Aslinya saya sekarang tadi guru saya mengajar di beberapa mengajar di masyarakat begitu, dari mulai pesantren, kelompok-kelompok belajar, itu pekerjaan utama saya. Tapi yang kedua pekerjaan saya driver, saya seorang supir. Saya menyenangi perjalanan nyupir dari kota ke kota. Jadi kalau sekarang saya lagi banyak di kata orang katanya sekarang saya tuh digelari oleh teman-teman motivator. Saya senang juga menamai diri saya provokator. Ya, provokator, tukang ngomporin untuk berbuat kebaikan cepet sebelum Allah takdirkan kita dipanggil, kita berbuat yang terbaik buat kita. Amin, ya, amin. Kan khairun nas anfa'um linnas. Kita praktekkan sekarang itu, jangan hanya slogan, jangan hanya jadi ayat favorit begitu, hadis favorit, betul. tapi harus diinikan. Saya yang pertama saya dosen ngajar di STIA Bandung. Saya base campnya di Bandung. Kemudian pendidikannya saya
Saya orang Gorontalo asli, orang Indonesia asli ya, lahir Gorontalo. Ayah saya almarhum orang Gorontalo, ibu almarhumah orang Manado. Cuma saya kebagian hitamnya gitu. Adik-adik saya putih, seperti orang-orang Palembang. Kemudian saya pendidikannya di Bandung, TK Aisyah Bandung, SD Coblong 2 Bandung, SMP 5 Bandung, SMA 3 Bandung, Unpad Bandung. S2-nya sama Mas Pelopor di Australia, di Sydney, kami di University of New South Wales. Kemudian S3-nya saya di DO dari Unpad, karena nggak pernah kuliah. Kuliah udah nggak nyelesain tugas 7 tahun Mas Abadi karena sibuk jalan-jalan. Saya seorang traveler. Jalannya dalam rangka satu, katanya jadi motivator tadi ya. Sekarang di zona integritas saya banyak memfasilitasi sebelum COVID outbound. Jadi pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas organisasi. Ada yang bilang saya seorang konsultan, ya apalah yang mereka nyaman, saya berbagi senang. Baik, saya profesional tapi sekaligus relawan. Berikutnya, Mas, aku relawan beneran, relawan bencana. Saya doa semoga nggak ada bencana. Amin. Tapi saya berangkat ke Lombok, gempa bumi. Saya berangkat ke Palu, Donggala dan Sigli waktu ada gempa bumi dan likuifaksi. Saya berangkat ke Mamuju, Majene kemarin waktu ada gempa bumi. Kami di sana. Saya juga ke banjir bandang di Banten. Kemudian saya juga kemarin di Cimanggung waktu longsor di Cimanggung. Saya doa semoga nggak ada lagi bencana begitu ya. Tugas saya adalah trauma healing. Saya seorang pramuka, saya seorang atlet. Saya dulu atlet hoki 13 tahun, atlet nasional. Kemudian saya seorang pramuka dari tahun 70, dari SD kelas 1 sampai sekarang saya pramuka ya. Jadi pramuka asli begitu. Nah, oleh karena itu dengan modal itu saya menjadi kata orang melakukan trauma healing. Jadi menghibur memotivasi para korban terdampak gitu untuk tetap hidup. Karena mereka hampir semua pengen mati, pengen itu karena keluarganya udah hilang, harta bendanya hilang. Tugas kami seperti itu. Yang kedua saya menerapi. Jadi kalau saya jalan itu baik jadi motivator maupun jadi relawan, saya terapis. Saya terapis bekam. 2013 saya udah hijrah, alhamdulillah Allah takdirkan saya sudah tidak sangat kurang berinteraksi dengan maaf ini obat kimia. Saya hidup sehat dengan makanan minuman tradisional begitu. Saya terapis bekam, saya terapis ruqyah, saya terapis lintah. Jadi saya dulu pakai kacamata, sekarang udah nggak pakai kacamata. Saya rajin di lintah. Lintah kayak gimana? Ya, Hirudo medicinalis. Lintah yang ada medisinnya, ada ininya. Bukan lintah darat, Mas. Lintah darat mah bolong-bolong gitu. Tidak, soalnya Tuan Takur tuh deket-deket juga dengan urusan lintah darat itu. Jadi lintah, misal kacamata, migrain, vertigo. Kenapa gua jadi ini ya? Disimpan di sini. Kira-kira 1 jam lintahnya dari kecil menjadi besar, nanti dia jatuh sendiri. Jadi lintah itu menyedot kotoran, darah kotor, penyakit, racun. Kemudian nanti pada waktunya Allah takdirkan menyemprotkan enzim. Nah tuh Tuan Takur yang ada di Palembang di Sumatera Selatan, ada nggak yang matanya mulai rabun apa segala? Siap-siap ditempelin lintah nih. Udah dicek kemarin, mereka ada sebagian, tapi katanya kalau ngelihat yang merah-merah mah tetap walaupun dibuka kacamatanya. Udah ada yang pesen, bahkan yang berikutnya yang asma, yang jantung, kalau mau pasang ring ikhtiar dulu pakai lintah, ditaruh di lidah lintah itu. Insya Allah ya yang suka asma, sesak-sesak napas, insya Allah gitu ya. Cuma lintah ini terhadap ahli hisab dan para dewan syuro nih agak harus perjuangan tinggi karena pahit. Makanya itu yang saya baru mau bilang. Pahit. Nanti dicampur dengan terapi pikiran itu ya. Hanya men-switch aja salah satu saraf di ini pikiran bahwa merokok itu sebaiknya ditinggalkan gitu ya. Kita hidup sehat. Itu nanti yang kita lakukan adalah sugesti atau bukan hipnoterapi, bukan, kita campur. Dan satu lagi
saya terapis penyehatan saraf tulang belakang dan otot dan sendi. Jadi stretching punya saraf kejepit gitu ya. Misalnya susah jalan itu berarti ada L4, L5 di lumbar di sini yang terjepit. Kalau misalnya imunitas rendah kemudian sering sakit, bisa jadi koksitnya, tulang ekornya pernah jatuh duduk begitu sehingga jadi lemah badannya. Nah, itu bisa kita ikhtiar, yang pasti menyembuhkan Allah, kita ikhtiar saja seperti itu. Jadi aku profesinya nano. Iya, kayak karedok ya Teh. jadi nyambi aja di sini segala apa, bukan palu gada, apa lu perlu gua ada. Ini memang pas nih karena besar di Bandung, lahir di Gorontalo. Di Gorontalo ada bubur Manado, semua ada di dalam. Bener. Sampai ke Bandung ada karedok, semua ada di dalam. Tapi apapun itu yang penting kan ada di atas puncak dari semuanya adalah tujuannya tadi, niatnya kan memberikan manfaat. Betul. Itu kata kunci. Kata kuncinya. Jadi mau jadi pramuka, mau menjadi relawan, mau menjadi terapis, mau menjadi konsultan, mau menjadi motivator, provokator, kata kuncinya tadi memberikan manfaat. Dan itu. Satu tadi. Saya buka dulu ya ini ya. Mungkin ada beberapa teman di seluruh Indonesia yang pernah jumpa saya dalam konteks pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya dilatih oleh pemerintah Jerman yang kerjasama sama Indonesia tahun 2004. Saya dilatih di Menpan RB, yaitu menjadi fasilitator pelayanan, peningkatan pelayanan publik. Dulu pelayanan prima, sekarang zona integritas ya. Tapi ada pelayanan publik. Dan saya mulai terjun berinteraksi kembali dengan alma mater ini dimulai dari Kota Bandung. Saya dulu hanya menawarkan peningkatan kapasitas, tapi ternyata begitu dikaitkan dengan zona integritas masuk semuanya begitu. Karena para tuan takur di seluruh minimal Palembang begitu ya, dan seluruh Indonesia, saya memfasilitasi ini. Pertama, melakukan internalisasi apa itu zona integritas. Kemudian yang kedua, melakukan mind and culture setting. Jadi sebelum itu bisa sukses, yang diperbaiki pertama adalah tadi pola pikir yang tadi saya sebut tadi, terhadap mohon, terhadap berkas, terhadap kantor, terhadap sesama dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya melakukan FGD. Jadi kita akan self assessment, potret diri, kekuatan dan kelemahan kita ini apa sebenarnya. Kenapa kok nggak ZI? Kenapa kok nggak jadi role model pelayanan prima begitu? Nah, itu FGD yang dilakukan dari kita oleh kita, jadi menilai diri sendiri. Dan kemudian, itu yang akan kita kerjakan di sini. Ya, baik. Betul. Kita tahan dulu sampai di situ, Teh. Siap. Segmen ini kita akhiri dulu dan kemudian nanti kita sambung setelah kita rehat sejenak. Untuk segmen ini mari kita ngopi-ngopi dulu lagi sebentar. Ayo para tuan-tuan dan puan-puan takur dimanapun berada, sebentar lagi kita akan lanjutkan podcast Kelakar Tuan Takur ini setelah berikut ini. Nah, Teh, kita kembali lagi. Ini sudah masuk lagi ke segmen berikut. Segmen ini biasanya segmen yang agak serius. Seriusnya ya, tetapi tetap saja walaupun seriusnya untuk para tuan-tuan dan puan-puan takur di luar dengan cara berkelakar kita sampaikan. Terus apa nih yang akan dilakukan di kota Palembang dan Sumatera Selatan lah secara keseluruhan agar tadi yang kita rubah dalam mindset ini menjadi nyata dalam keseharian, sehingga di ujungnya sana para pengguna layanan pertanahan ini di luar sana merasa, nah ini yang saya mau gitu loh. Silakan Teh. Siap. Makasih Mas. Tuan dan puan takur di manapun Anda berada, saya lanjut tadi. Jadi dalam rangka menjadi, kata orang, motivator, provokator, kemudian ada yang bilang mentor, ada yang bilang coach begitu ya, ada yang bilang konsultan, apapun juga, semoga Allah, saya amin ya, semoga Allah baikkan. Ada beberapa langkah yang dilakukan. Jadi nanti untuk wabil khusus untuk zona integrasi ini ada 3 tahapan. 1 tahapan penataan awal, 2 tahapan implementasi, 3 tahapan pencapaian tujuan. Yang di tahapan awal dulu ini yang settingnya harus mantap, yaitu pertama internalisasi. Internalisasi itu di diri kita dan diri organisasi. Jadi nggak mungkin
yang mengerjakan hanya maaf saya biasanya ini yang mengerjakan adalah tata usaha, teman-teman di tata usaha. Kalau ini nanti miliknya milik semua. Kan tadi kita penyelenggara, penyedia layanan bermitra dengan pengguna layanan. Ini harus sama persepsinya semuanya. Jadi pemahaman jangan sampai hanya naruh banner aja di depan tapi nggak ngerti zona integritas. Nah, oleh karena itu proses yang pertama adalah internalisasi. Jadi internalisasi itu ke dalam diri dan ke dalam organisasi. Yang kedua, kita lakukan mind and culture setting. Insya Allah di Palembang ini mungkin seminggu 2 minggu ke depan kita akan ini semua dari atas sampai ke bawah, karena zona integritas itu adalah predikat yang insya Allah akan diberikan kepada kantor pertanahan Kota Palembang, di mana kepala kantor dan seluruh jajarannya punya komitmen, kesungguhan, cita-cita, tekad, giroh, motivasi untuk menjadikan kantornya menjadi satu wilayah yang bebas dari berbagai perilaku korupsi, bersama-sama membangun wilayah yang birokrasinya, aparaturnya, pegawainya semuanya bersih dalam melayani. Amin, Bersih amin. pakaiannya, bersih tempat kerjanya, nanti bersih pekerjaannya, bersih hubungan mereka. Jadi betul-betul bersih, kemudian nanti bersih hasilnya, tidak ada cacat hukum, dan betul-betul membawa dampak yang positif dari seorang mempunyai sertifikat atau pekerjaan-pekerjaan lain. Dan berikutnya yang paling utama adalah orang tuan dan puan takur ini mudah-mudahan bahagia kerja di Amin. BPN. Jadi Itu dia, itu yang paling bukan penting. hanya nyetres kejar target, tapi mereka harus ini bahwa ini adalah ladang ibadah, ini adalah tiket ke surga. Syariatnya lewat BPN. Nah itu nanti di mind and culture setting. Kemudian tadi budaya tadi bukan melayani, budaya ibadah terbaik gitu ya, itu satu. Yang kedua, budaya hospitality, keramah tamahan. Jadi dari mulai security sampai kepala kantor, kita merasakan kehangatan penerimaan mereka, kehangatan kita. Kemudian budaya menolong. Ya, menolong itu semua ingin menolong agar mudah saja. Jadi tak boleh ada menolong itu hanya orang yang berurusan, tidak, semua saling menolong. Karena Ini. motivasinya tadi itu kan untuk ibadah. Betul, kan buat diri sendiri, persiapan berjumpa dengan Allah. Betul. Nah, kemudian nanti kita ada budaya go green. Kemudian budaya kerja yang keren. 1, budaya responsif. 2, budaya kualitas, udah nggak boleh lagi main kuantitas aja di sini. Betul. Harus misalnya udah bener yuridisnya, teknisnya, tapi sertifikatnya kucel, tulisannya nggak kebaca, kemudian tadi ngasal-ngasal, capnya melebar gitu ya, luntur seperti itu. Kita udah bisa bicara kualitas sekarang. Jadi pekerjaan ini bagus. Kemudian budaya di sini kan saya lihat keren-keren ya, sudah mulai seragamnya yang membuat kita eye catching. Jadi saya ngelihat ke sini, aduh asik banget gitu. Asik, ya. Hari ini temanya pink. Oh, pinky. Kemarin saya di sini merah. Wah, Waduh, Masya Allah. keren. Ya, sama di loket juga mereka tiap hari berganti, sehingga harusnya dengan jadi saya kemarin bilang ada 2, Mas. Ada performance, ada konten, penguasaan betul. terhadap pertanahan. Performance-nya itu pakaiannya, tempat kerjanya, kemudian perkataannya, mimiknya dan sebagainya. Kemudian kontennya penguasaan terhadap tadi kalau orang loket harus menguasai, kalau yang dari mau disertifikatkan pertama kali apa aja syaratnya harus sama persepsinya. Kalau yang peralihan hak dan sebagainya. Jadi budaya go green, kemudian budaya menolong tadi ya, budaya hospitality ya, ramah tamah, kemudian budaya kualitas. Ini kalau Kota Palembang harus masuk budaya kualitas. Jadi not only hanya ngerjain gitu-gitu aja. Asal jadi. Kejar tayang, tapi dia harus punya kualitas. Dan nanti berikutnya budaya bahagia. Kita harus bahagia, aman dan bahagia. Kan tadi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi nanti kita akan insya Allah ya, semoga Allah takdirkan kita bahagia kerja di BPN. Karena tadi diantar oleh Allah ke sini. Pertama sumber rezekinya, yang kedua sumber ibadahnya, ketiga sumber silaturahminya. Nggak usah nyari, enak, keren banget. Malah itu. Tuan Takur Kota Palembang dan Sumatera Selatan, nikmat Tuhan yang mana lagi yang Betul. kamu dustakan? Betul. Fabi ayala irobbikum wa tukadziban. Enak banget sampai saya bilang, aduh kalau Anda lihat ke pelosok-pelosok bangkunya susah,
satu kendaraan pakai rame-rame, ini kurang alat-alat. Saya lihat di sini Masya Allah, kursinya enak, mejanya keren, dindingnya asik, ruangannya juga dingin gitu ya. Kurang gimana lagi, kita harus bersyukur pada Allah dengan memberikan tadi ya pelayanan yang nanti orientasinya bukan untuk mereka tapi untuk ibadah kita pada Allah dan untuk tiket pergi ke surga. Berlomba fastabikul khairat, berlomba berbuat kebaikan untuk diri kita, kan selamatkan dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Perintahnya itu kepada kita gitu. Nah, tadi Teh sedikit saya agak potong ke sini karena durasi. Ini tadi kan ada program, ada yang akan dilakukan. Ini akan berapa lama? Di para tuan-tuan dan puan-puan takur yang beneran yang di luar sana, yang hidup di atas tanah, yang mengerjakan aktivitasnya di atas tanah, yang butuh tanah sebagai modal dia, ini akan berapa lama ini? Sudah nggak sabar nih nunggu nih supaya tuan-tuan dan puan-puan takur yang ada di kantor pertanahan Kota Palembang dan kantor-kantor pertanahan se-Sumatera Selatan ini berubah seperti yang kita cita-citakan. Siap. Kalau sudah siap teman-teman dari ini sudah siap, program ini pertama untuk penataan awal 2 minggu as soon as possible. Jadi kalau sudah siap mentalnya, minimal 1 kepala kantor dulu, kemudian para pimpinan, dan kemudian tadi dengan MCS ya, Mind and Culture Setting. Ini kedua, nanti kita akan minta dari pelanggan, dari pengguna layanan lewat ini Lokakarya Pengaduan Masyarakat. Jadi kalau di ini tinggal tahap implementasinya. Tadi kecepatannya tergantung mereka. Kita punya nanti bikin dokumen dengan perencanaan, antara ini ada matrix action plan. Okay. Nah, saya berdoa semoga minimal 2-3 bulan sampai 6 bulan mereka udah bisa WBK, malah WBBM, gitu. Mudah-mudahan. Predikat itu penting, tapi yang lebih penting lagi perubahan itu sendiri. Betul. Iya, karena bagi saya, karena bagaimanapun juga sayalah yang paling tuan takurnya yang ada di Sumatera Selatan ini. Saya sangat ingin predikat itu dalam waktu dekat itu bisa diraih. Tetapi lebih dari itu, proses perubahan ini berlangsung, dan ini bukan cuman sekedar mengejar penilaian. Betul. Bukan sekedar untuk dikatakan oh bisa juga, tetapi memang kita ingin sejatinya kita sebagai manusia itu diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Kenapa tidak dimanfaatkan? Dan itu yang akan kita internalisasi. Di segmen terakhir ini Teh, harapannya ke depan seperti apa agar ini bisa berjalan dengan baik, dan tolong singkat motivasi untuk kami di Sumatera Selatan agar segera berubah, agar segera bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan ke dunia ini. Siap, terima kasih. Tuan Takur Palembang dan Sumatera Selatan, di akhir perjumpaan di hari ini saya mengajak, yang pertama, kalaulah kita ingin mengerjakan satu pekerjaan, sebagai contoh zona integritas, jadi izin saya kalau kurang baik menyampaikan ini, jangan hanya pas submit mengumpulkan bukti eviden, bukan, tapi tadi kita lewat satu proses yang naik tingkat, 1, 2, 3 terus begitu. Jadi kita terus berjalan, proses menuju ke kebaikan, proses menuju mati dalam keadaan husnul khotimah, proses dalam kapanpun kita dipanggil Allah, kita siap dengan amal-amal terbaik kita, dengan tiket-tiket ke surga kita. Oleh karena itu saya menghimbau, mari teman-teman semua di Sumatera Selatan kita ikuti proses ini. Jadi proses hasilnya gimana Allah gitu. Tugas kita adalah la haula wala quwata illa billah. Kita ikhtiar terbaik. Allah sudah jadikan kita tuan puan takur. Jadi Anda di situ, Anda passionnya harusnya bahagia di situ. Anda amal terbaik, kinerja terbaik, kemudian tiket surga harusnya didapat dari sini. Sehingga nanti bukan hanya formalistik, tapi memang Anda aman dan bahagia, dan Anda memang dapat predikat ini karena proses ada yang baik. Semoga Allah mudahkan. Amin, di bawah pimpinan Mas Pelopor, Sumatera Selatan bisa berjaya di hadapan para pengguna layanan, tapi yang paling utama Allah ridho. Ya,
Nah, untuk menuju ke sana tentu saja yaitu anak-anakku semua, para tuan-tuan, puan-puan takur yang ada di Sumatera Selatan ini menggarisbawahi bagian terakhir dari apa yang menjadi pernyataan kita tadi. Ini harus kita lakukan secara ikhlas. Ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari kita berikhtiar, istiqomah, kemudian ikhlas, sabar, dan yakin Allah menyediakan jalan bagi hambanya yang bersungguh-sungguh berikhtiar. Insyaallah. Para tuan takur, puan-puan takur dimanapun berada, mohon maaf ini agak panjang episode kali ini karena memang episode kali ini sangat penting. Justru podcast ini ada, Kelakar Tuan Takur ini ada karena kita ingin merubah cara berpikir kita. Dan di sini kita memulai. Ini yang kita mulai yang sesungguhnya, kerjaan sesungguhnya bagaimana merubah dari kondisi kita saat ini, dari zona nyaman kita saat ini ke zona nyaman yang akan kita ciptakan berikutnya, yang kita dikatakan oleh orang-orang sebagai the new normal. Betul. Saya ingin apa yang kita mimpikan tadi, yang kita rubah itu adalah new normal kita. Dan saya tidak ingin anak-anakku ada yang tertinggal menjadi kodok yang tetap bertahan merubah diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang memang sudah berbahaya. Inilah kesempatannya, mari kita lompat dari panci ini dan kita ciptakan new normal kita sebagai tuan-tuan dan puan-puan takur yang insya Allah siap untuk menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kembali ke tanah dalam keadaan husnul khotimah. Amin insyaallah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.